Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi ini hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk apa? Ini adalah sebuah pertanyaan sederhana yang seringkali perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Bahkan bisa berulang kali. Suatu hari saya pernah menanyakan hal ini kepada teman saya. Dan jawabannya, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Ada juga yang bilang hidup untuk perjuangan. Karena segala sesuatu perlu diperjuangkan. Ada yang katakan hidup untuk bekerja. Dan biasanya jawaban umum. Tetapi jawaban khusus orang Kristen sering sekali jawabannya hidup untuk Tuhan. Setiap kita akan memaknai hidup ini sejauh mana kita menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat pada zaman ini, manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Tren seperti swafoto, selfie, membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha tampil dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Dan sedapat mungkin hanya berrelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik, ganteng, tampan, sukses, kaya, dan lain sebagainya. Bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal itu terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Sehingga berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Hal inilah yang mau disampaikan Rasul Paulus dalam nas ini. Bahwa kita manusia hidup untuk diri bukan untuk diri sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Bukan karena kekayaan yang kita punya, bukan karena prestasi, dan tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup ini. Mari kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dia Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai dengan pengaturan yang dari Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen di depan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan teratur dan kacau balau. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menyadari kasih Tuhan dan hidup kita dalam menjalaninya. Sesuai dengan kehendaknya. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Hidup adalah pemberian terbaik dari Tuhan buat kita. Maka selayaknya kita juga memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih.